Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali dalam program Raise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Undangan sekaligus janji. Oleh sebab itu, mari apapun keadaanmu datang kepada Dia. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami saat ini menghampiri tata kasih karunia-Mu, membawa hidup kami sepenuhnya kepadamu karena kami percaya Engkau tempat bergantung yang tidak pernah goyah. Engkau layak mendapatkan kepercayaan sepenuhnya dalam hidup kami. Keadaan kami yang membuat kami menjadi letih lesu, berbeban berat, membuat kami tertekan, membuat kami menjadi putus asa, membuat kami sepertinya tidak berdaya. Kami sangat percaya ketika kami menghampiri Engkau, Tuhan tidak hanya memberi kami kelegaan, tetapi Tuhan akan memberi kami kekuatan yang baru, memberi kami hikmat, membuka jalan keluar, sehingga masalah-masalah kami satu persatu akan terselesaikan. Dan selama itu belum selesai, kekuatan yang dari-Mu itu akan menopang kami, hati kami tetap alami ketenangan, ada damai, jiwa kami tetap mengalami kelegaan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebagai manusia kita diciptakan memiliki kehendak bebas. Hidup kita ditentukan oleh apa yang kita putuskan, apa yang kita pilih. Tetapi sayangnya sebagai orang yang ada dalam dosa, ada dalam dunia yang berdosa, keputusan-keputusan manusia seringkali salah. Dan keputusan yang salah akan mendatangkan masalah dalam hidup ini. Kita akan belajar firman Tuhan bagaimana keputusan salah itu memang bisa berdampak membawa masalah yang kadang-kadang membuat orang menjadi sulit menjalani hidup ini. Kita akan belajar dari kisah orang Israel, dari Yosua pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 14. Kita sudah tahu bagaimana orang Israel dalam pimpinan Yosua mengalahkan suku-suku yang mereka lalui, menaklukkan mereka. Tetapi ternyata mereka juga lakukan banyak kesalahan, dan setiap kesalahan yang mereka lakukan membuat mereka mengalami yang namanya masalah. Kita baca dulu ayat yang pertama dan kedua. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat Sungai Yordan, di pegunungan di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, bergabunglah mereka dengan sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Ayat 3, tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, 4, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali. 5, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah. 6, demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Saudara-saudara, situasinya luar biasa sekali. Israel dikeroyok oleh banyak suku, oleh banyak pasukan. Dan ternyata
Walaupun mereka coba mengeroyok Israel sedemikian rupa, satu-satu berhasil dikalahkan. Apalagi ketika tembok Yeriko itu menjadi roboh dan ditaklukkan, itu menjadi berita yang begitu terdengar kemana-mana dan membuat banyak suku bangsa menjadi ketakutan dengan orang Israel, termasuk di antara orang Gibeon. Mereka berpikir kalau kita menyerang, kita kalah. Kita lihat apa yang pernah dilakukan oleh Israel luar biasa. Tuhan yang menyertai luar biasa. Yeriko yang begitu kokoh, punya pasukan yang begitu hebat, itu aja bisa ditaklukkan. Bagaimana dengan kita? Orang Gibeon akhirnya melakukan kelicikan. Mereka coba memperdaya orang Israel. Mereka datang sepertinya dari negeri yang sangat jauh sekali dan ingin bergabung dengan orang Israel. Sayangnya, ini bagian pertama ini. Kesalahan, keputusan yang salah yang dilakukan oleh Yosua adalah tidak waspada. Tidak waspada dengan bahaya yang mengancam. Kisah kemenangan-kemenangan itu membuat Yosua tidak waspada bahwa orang-orang Gibeon itu kemungkinan bukan seperti yang mereka tampilkan. Walaupun ada sebagian yang curiga, jangan-jangan kalian orang dekat sini saja. Tetapi mereka bisa meyakinkan karena penampilannya yang memang kelihatannya orang yang dari negeri jauh dalam perjalanan yang begitu lama sehingga pakaiannya robek-robek, bahkan rotinya pun sudah sangat kering karena sekian lama. Dan itu meyakinkan Yosua untuk membuat perjanjian mewakili bangsa Israel. Buat perjanjian melindungi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan hidup ini, seringkali kita jadi kurang bijaksana, kita jadi kurang cermat ketika kita mengalami banyak keberhasilan. Ketika perjalanan hidup kita mudah, ketika apa yang kita kerjakan ada saja hasilnya, ada kisah keberhasilannya. Ketika kita lakukan sesuatu kok kelihatannya semua baik-baik saja. Diberkati, berhasil, semua berjalan dengan lancar, membuat kita kurang waspada dengan bahaya. Menjebak kita dengan membuat keputusan-keputusan yang salah. Sementara kalau keputusan yang salah, berarti kita sedang membuat keputusan supaya mengalami masalah dalam hidup ini. Oleh sebab itu, apapun situasinya, apapun keadaan hidupmu saat ini, membuat keputusan tetap harus waspada. Resiko-resiko buruk yang akan terjadi, kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi. Kita harus hitung baik-baik, kita harus perhatikan baik-baik. Jangan terlalu cepat membuat keputusan, jangan gegabah membuat keputusan. Karena kalau kita gegabah dan salah, berarti kita sedang menyiapkan masalah dalam hidup kita. Saya sering bicara dengan anak-anak muda yang begitu mudah untuk pindah dari satu tempat pekerjaan ke tempat pekerjaan yang lain dengan alasan kadang-kadang hanya sekedar di sana dapat fasilitas lebih banyak, di sana dapat gaji lebih banyak. Saya suka ingatkan mereka, kamu tidak boleh gegabah dan tergesa-gesa membuat keputusan. Kamu harus melihat resiko-resiko buruk kalau kamu pindah ke tempat yang baru. Ya, mereka mungkin menjanjikan sesuatu yang menarik sekali, tetapi kamu mesti hitung resiko-resiko yang terburuk kalau kamu pindah ke tempat itu. Demikian juga anak-anak muda yang memutuskan untuk menikah. Saya sering ingatkan, kamu mesti bijaksana betul, semua resiko itu kamu harus hitung. Kalau kamu memilih dia dan ingin menikah dengan dia, kamu mesti hitung bagaimana resikonya. Ketika kamu sudah menikah, kamu mesti lihat betul karakternya, keluarganya, dan bagaimana pekerjaannya, bagaimana kebiasaan-kebiasaannya. Semuanya pasti ada resikonya. Perhitungkan risiko-risiko yang paling buruk yang
akan terjadi kalau kamu menikah dengan dia. Ketika itu dihitung dengan baik supaya lebih siap. Kalau toh memang sudah sepakat komitmen untuk membuat pilihan itu, harus siap dengan hal-hal yang seburuk apapun tanpa harus menyalahkan orang lain, tanpa harus larut dengan penyesalan diri. Itu bagian dari konsekuensi sebuah keputusan. Intinya waspada dengan bahayanya sebelum membuat keputusan. Yang kedua, keputusan salah itu karena Yosua ternyata tidak minta petunjuk yang dari Tuhan. Ayat 14. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Sebagai anak-anak Allah, harusnya mereka keputusan-keputusan yang mereka buat, itu karena mereka sudah berdoa, sudah mengujinya dulu, minta petunjuk Tuhan. Seperti yang dilakukan Musa, seperti yang dilakukan di kisah-kisah sebelumnya, bagaimana para pemimpin itu akan berkonsultasi dengan Tuhan. Apa yang harus dilakukan ketika diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat mereka bingung atau membuat umat menjadi takut. Tetapi hal ini tidak berarti mereka berhasil diyakinkan orang Gibeon mempercayai cerita bohong yang mereka buat. Karena tidak waspada tadi. Saudara-saudara, dalam hidup ini sebagai anak-anak Allah, kita harus selalu minta pimpinan, minta petunjuk Tuhan untuk keputusan-keputusan yang penting dalam hidup kita. Jangan gegabah, minta petunjuk Tuhan lewat doa, lewat perenungan firman Tuhan, lewat konsultasi kita dengan hamba-hamba Tuhan, lewat ujian waktu yang cukup, apakah Tuhan masih setuju mendukung atau tidak, lewat tanda-tanda yang Tuhan berikan. Jangan gegabah apa yang kita pikir benar menurut pikiran kita, menurut pengalaman kita, kita langsung buat keputusannya. Jangan biarkan keputusanmu hari ini menimbulkan masalah dalam hidupmu bulan depan, tahun depan. Apalagi kalau berlarut-larut. Itu berarti saudara sedang merancanakan penderitaan dalam hidup ini. Saya pernah memberi nasihat kepada seorang perempuan muda yang ingin cepat-cepat menikah. Dia kenal seorang laki-laki dalam waktu beberapa bulan langsung mau menikah. Lalu dia bilang, boleh tidak Pak Heru, saya bawa pacar saya ini kepada Pak Heru untuk dikonseling. Oke, kalau dia mau. Di pertemuan itu saya buat kesimpulan, kalian tidak bijak kalau menikah terlalu cepat. Kalian harus proses hubungan yang baik dulu. Kalian harus saling mengenal dulu. Dan kalian harus mengujinya dalam Tuhan dan mengujinya lewat proses waktu. Tetapi yang perempuan tadi bilang, tetapi saya sudah terlanjur ngomong dengan teman-teman bahwa tahun ini saya nikah Pak. Padahal ini sudah tahun ini sudah mau habis nih, kurang beberapa bulan. Saya malu kalau saya batalkan pernikahan. Saya bilang, bagaimana mungkin kamu memutuskan menikah hanya gara-gara nggak mau malu dengan teman-temanmu? Kalau ini memang belum siap, lebih baik ditunda supaya ketika kamu menikah, kamu bahagia. Dia tidak mau mendengar karena lebih mengikuti perasaan malunya. Dan sudah terlanjur, ini kemakan omongannya sendiri. Makanya anak-anak muda yang belum menikah, jangan gampang berkata aku mau menikah kapan begitu. Harus lewatin proses yang baik. Setelah dia menikah benar, lebih banyak kisah penderitaannya, kisah sakit hatinya, kisah kemarahan dalam hubungan itu. Dia tidak bahagia menjalani pernikahannya. Saya juga tidak akan menghakimi dia. Ketika ketemu saya hanya ingatkan, ini konsekuensi dari keputusanmu. Sekarang kamu harus benar-benar mohon anugerah Tuhan supaya pernikahanmu bisa diperbaiki. Hubungan kalian bisa jadi baik, dan apa yang jadi keberatanmu atas suamimu yang memang kurang tanggung jawab, cenderung malas-malasan, itu bisa dijamah Tuhan, diubah oleh Tuhan. Tetapi ini resiko, harus dihadapi dan mohon kasih karunia Tuhan untuk memulihkannya.
Saudara-saudara, mungkin saat ini saudara juga sedang mengalami masalah akibat keputusan-keputusan salah yang saudara pernah buat tahun lalu, atau beberapa tahun lalu, atau baru beberapa minggu lalu. Saudara buat keputusan yang sangat penting, yang serius, tetapi saudara begitu gegabah, begitu cepat karena saudara terbawa emosi, karena terlanjur senang, karena ada orang yang begitu meyakinkan bercerita kepada saudara. Saudara begitu yakin tanpa mengujinya di hadapan Tuhan. Akibatnya ada masalah datang dan itu jadi pergumulanmu. Selalu ada kasih karunia Tuhan. Tuhan akan menolongmu. Datang kepada Dia, akui dengan jujur kesalahanmu dan mohon belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan memperbaiki, memulihkan keadaannya, memberi saudara jalan keluar, hikmat dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur. Selalu ada anugerah Bapa, selalu ada kasih karunia Tuhan, selalu ada belas kasihan. Betapa sering kami salah membuat keputusan. Betapa sering kami gegabah membuat pilihan. Masalah-masalah yang kami alami lebih banyak karena kami memang salah membuat keputusan. Kami tidak bijaksana, kami sembrono di dalam memilih sesuatu. Tetapi kami bersyukur karena Engkau Bapa yang penuh kasih karunia, senantiasa menyediakan pengampunan dan kesempatan kedua untuk memperbaikinya, memberi kesempatan untuk membuat kami bisa belajar banyak dan menyelesaikan masalah-masalah akibat keputusan salah. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini bergabung dengan Raise and Guide. Mereka sedang mengalami masalah dalam rumah tangganya yang begitu kacau. Nyatakan anugerah-Mu. Keputusan salah, pilihan yang salah tidak membuat mereka hanya larut dengan penyesalan, tetapi kiranya Tuhan memberi pengertian, memberi arah, memberi hikmat bagaimana mereka harus menyelesaikan dengan benar kekacauan rumah tangganya Bapa. Roh Kudus membimbing, Roh Kudus memberkati. Yang sedang mengalami masalah yang berat dalam pekerjaannya, tidak seperti yang dipikirkan, ternyata ada begitu banyak masalah. Tuhan beri hikmat, beri kekuatan supaya bisa bertahan dalam pekerjaannya, beri hikmat, jalan keluar yang terbaik. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara yang membuat keputusan salah, memilih pasangan hidup, memilih persahabatan, memilih komunitas tertentu yang menimbulkan banyak masalah, yang membuat mereka menderita saat ini. Bapa, berikan kasih karunia-Mu supaya oleh hikmat Tuhan mereka bisa mengatasi masalah-masalahnya dan akhirnya menjadi orang yang lebih bijaksana untuk hari-hari selanjutnya. Mereka tidak lagi gegabah dan sembrono buat keputusan. Mereka lebih hati-hati dan selalu mengujinya di hadapan Tuhan. Berikan pengertian-pengertian kepada saudara-saudara yang sedang bergumul dengan pilihan-pilihan sulit hari ini Bapa. Mereka bisa mengerti petunjuk-Mu, bisa mengerti pimpinan dan arah yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Supaya melalui semua hal yang kami putuskan, semua hal yang kami pilih, itu semua membawa kebaikan dalam hidup kami, membawa pertumbuhan dalam hidup kami, menjadikan kami orang-orang yang bisa dipercaya Tuhan untuk hal-hal yang lebih baik ke depan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini Anda atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi. Tim doa kami akan mendoakan semua pergumulan yang saudara sampaikan. Tetap percaya dan jaga iman dan pengharapan Tuhan bisa bekerja melampaui usaha kita. Kuasa Tuhan bisa menolong kita. Silahkan jika Anda ingin memberikan komentar di ruang komentar di channel Diaspora TV. Mari kita ucapkan bersama dengan iman Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan
yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan. Selamat beristirahat dan nikmatilah rest in God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.